Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Prian Aura Pratama dengan NIM akhir 073 akan mempresentasikan tulisan persuasif saya yang bertema bagaimana membuat mahasiswa mempunyai daya literasi teknologi yang tinggi. Pembahasan isu ini saya mulai dengan membangun kesadaran bahwa kita sudah hidup di dunia yang tidak lagi hanya membutuhkan literasi dalam bentuk kalistung. Saat ini, internet, e-learning CPT, mass communication, international webinar, dan conference adalah contoh kemudahan penyebaran informasi dan pengolahan data yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 untuk memajukan kehidupan manusia menuju efektivitas dan efisiensi yang lebih baik lagi. Mengutip pernyataan seorang pengamat ekonomi, Khatib Basri, revolusi industri 4.0 datang dengan membawa peluang dan tantangan, khususnya pada pergeseran peran dalam pekerjaan dan cara penyebaran informasi, yang mau tidak mau menuntut kita untuk beradaptasi agar dapat berdiri di tengah kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia saat ini. Selain itu, mahasiswa generasi milenial tidak seharusnya terpaku hanya pada buku sebagai sumber informasi. Era digitalisasi sudah seharusnya dibarengi dengan pembelajaran digital terintegrasi yang kemudian didukung dengan keberadaan internet. Internet memberikan kita akses terhadap informasi lebih dari apa yang kita kira. Integrasi kerja manusia dengan komputer berujung pada kemajuan semua bidang ilmu yang ada untuk kita manfaatkan. Hal tersebut adalah suatu pencapaian yang tidak akan bisa secara efektif dicapai oleh civitas akademika yang hanya mengandalkan literasi buku. Namun, kita juga perlu tahu bahwasanya sumber informasi yang berada di genggaman tangan juga bisa berdampak buruk tanpa adanya kontrol. Individu yang tidak memiliki literasi digital adalah individu yang paling rentan terkena dampak negatif dari banjir informasi. Banyaknya hoax, doktrin, cybercrime adalah beberapa bentuk ancaman yang datang dengan adanya akses ke informasi global. Dalam kurun 6 tahun terakhir saja, telah ada lebih dari 25.000 aduan masyarakat melalui portal Patrol Siber dengan total kerugian mencapai 5,5 triliun tentang cybercrime dan juga akibat penipuan online. Oleh karena itu, sekali lagi, adanya kontrol berupa literasi digital sangat diperlukan untuk mewujudkan mahasiswa yang kemudian menjadi masyarakat melek teknologi, sehingga banjir informasi dapat kita filter dan minimalisir dampak negatifnya. Kembali ke upaya meningkatkan literasi digital, pertama, kita tahu bahwasanya pemerintah adalah badan yang memiliki kemampuan untuk mengubah pola pikir masyarakatnya. Namun faktanya, pemerintah tenang saja dalam menghadapi fenomena ini. Menunjukkan bahwa literasi digital itu masih dipandang sebelah mata pada landscape di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada penanaman budaya literasi digital kepada warga negaranya melalui penyelenggaraan pendidikan demi menciptakan mahasiswa yang memiliki daya literasi digital yang tinggi. Perhatian tersebut salah satunya juga dapat diwujudkan melalui penyampaian daya literasi digital dari perbincangan publik serta melalui perumusan kebijakan. Kedua, peningkatan literasi digital mahasiswa secara umum juga dapat dilakukan di lingkungan universitas. Secara, universitas adalah badan yang lebih dekat kepada penyelenggaraan pendidikan untuk mahasiswa. Oleh karena itu, universitas memiliki peran yang signifikan. Sebagai contoh, Universitas Airlangga selalu mendorong mahasiswanya untuk melakukan pembelajaran secara digital dinaungi oleh sistem yang bernama Cyber Campus dan Hemat e-learning. Selain itu, juga banyak perpustakaan yang menyediakan tidak hanya buku bacaan, tetapi juga fasilitas anti plagiasi, uji statistik, dan kumpulan-kumpulan e-jurnal. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi mahasiswa dalam belajar, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan budaya literasi digital ke depannya. Nah, selain mengandalkan faktor eksternal, mahasiswa juga dapat menumbuhkan budaya literasi digital ini dimulai dari dalam diri kita sendiri. Marilah kita menjadi mahasiswa yang ingin terus maju dan membenahi diri menjadi the best version of ourselves. Kesadaran itu harus kita tanamkan sebagai motivasi dan persiapan kita dalam menghadapi persaingan di dunia kerja nanti. Karena kembali kepada poin saya yang pertama, literasi digital adalah bekal bagi kelanjutan karir kita di era ini. Oleh karena itu, beranilah berkembang bersama dengan teknologi untuk dunia yang lebih baik lagi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.